analisis isu kontemporer, dan konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Solihah Rasitayani, peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada modul 2 tersebut sudah sangat jelas disebutkan terkait analisis isu kontemporer, mulai dari pengertian, kemudian berbagai macam isu kontemporer, dan analisisnya. Jadi, apa sih pengertian isu kontemporer itu? Menurut yang saya pahami, isu kontemporer merupakan tantangan ancaman non-tradisional yang kompleks, transnasional, dan senyap yang melampaui konflik militer konvensional. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian isu kontemporer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi atau mendeskripsikan isu, yang kedua memilah atau menapis isu, yang ketiga mendalami atau menganalisis isu, dan yang terakhir adalah mencari alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu menggunakan environmental scanning, di mana environmental scanning ini mengutamakan penggunaan kemampuan berpikir kritis, kemudian kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan atau kondisi lingkungan, kemudian mengkaji masalah. Yang kedua ada deskripsi isu. Yang pertama adalah mengidentifikasi lingkup isu. Yang kedua deskripsi isu, dan yang ketiga merumuskan isu. Selanjutnya adalah memilah atau menapis isu. Ada 2 cara, yaitu dengan teknik APKL dan USG. Kemudian mendalami atau analisis isu, ada beberapa metode yang bisa dipakai atau teknik yang bisa dipakai, yaitu yang pertama adalah fishbone, yang kedua SWOT, yang ketiga mind mapping. Apa saja sih isu-isu kontemporer tersebut? Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada terorisme atau radikalisme, yang ketiga ada narkoba, keempat ada konflik kepentingan, kelima ada pencucian uang, keenam proxy war, ketujuh ada kejahatan komunikasi massa, kedelapan ada wabah penyakit atau pandemi. Kemudian yang kedua adalah konflik kepentingan. Di dalam modul tersebut sudah sangat jelas disebutkan mulai dari pengertian, jenis dan bentuk konflik kepentingan, pengelolaan konflik kepentingan, dan internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Pengelolaan konflik kepentingan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, yang kedua adalah kemampuan untuk memitigasi. Kemudian ada jenis dan bentuk konflik kepentingan. Yang pertama adalah konflik kepentingan aktual, dan yang kedua adalah konflik kepentingan potensial. Selanjutnya ada internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan, bisa dilakukan dengan cara 1, pelatihan, kemudian yang kedua adalah sosialisasi, ketiga bimbingan dan konsultasi, dan yang terakhir bisa dengan pengembangan lingkungan kerja yang sensitif terhadap konflik kepentingan. Sekian tugas pengalaman pembelajaran modul 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.